Halo guys, jumpa lagi di channel Teknisi Kaleng-Kaleng. Pada video kali ini saya akan memberikan solusi untuk mengatasi akun GoPartner yang sulit mendapatkan orderan. Jadi teman-teman simak terus video ini dan jangan kalian skip-skip agar kalian dapat memahaminya. Dan buat teman-teman seperti biasa, buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di saat saya mengupload video terbaru. Oke, langsung saja kita akan memasuki ke tahap setting akun GoPartner. Tapi sebelum kita memasuki ke tahap setting akun GoPartner-nya, di sini saya akan memperlihatkan hasil kinerja saya selama seminggu ini. Di sini saya bukan untuk pamer untuk teman-teman semua, tapi di sini saya ingin memberikan motivasi untuk teman-teman semua. Nah, ini adalah hasil kinerja saya selama seminggu ini ya. Di sini kita bisa langsung cek di hasil pendapatannya. Di hari ini, di hari Senin, saya masih ngebit ya, baru dapat 8 orderan. Serta untuk di hari Selasa di minggu sebelumnya itu saya bisa tembus di 12 orderan dan bonusnya 198.000. Serta untuk di hari Rabunya ini saya offbid ya, tapi ada tips dari customer 2.500. Serta untuk di hari Kamisnya saya juga bisa tembus di 13 orderan, bonusnya 183.600. Serta di hari Jumat itu saya bisa tembus juga di 13 orderan. Nah, untuk bonusnya itu 161.200. Di sini saya menggunakan akun GoPartner Gokar ya. Saya menggunakan akun Gokar. Jadi saya hanya bermain poin saja, tidak memain argo. Dan di hari Sabtunya pun saya bisa tembus juga guys, di 13 orderan, bonusnya 161 ya. Serta di hari Minggu saya mendapatkan 14 orderan. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini dan jangan kalian skip-skip ya, agar teman-teman dapat mengetahui untuk solusi agar akun teman-teman itu gacor kembali. Nah, langsung saja kita bisa buka ke pusat bantuan, dan di pusat bantuan ini kita mencari tahu terlebih dahulu ya, untuk kenapa akun kita itu sulit mendapatkan orderan. Jadi teman-teman bisa klik pada bagian kendala saat menunggu orderan dan klik pada saya merasa sulit mendapatkan orderan. Jadi teman-teman harus tahu kenapa akun teman-teman itu sulit mendapatkan orderan. Nah, ini adalah tips-tips yang dapat teman-teman lakukan ya, karena tips ini menurut saya sangat penting dan sangat berguna ya, yang telah diberikan oleh sistem GoPartner sekarang ini. Jadi teman-teman dipastikan untuk layanan Google Play service-nya itu sudah diperbarui ya. Nah, nanti saya akan jelaskan cara untuk mengetahui layanan Google Play yang sudah diperbarui seperti apa. Dan dipastikan juga untuk teman-teman menggunakan aplikasi GoPartner dari Play Store ya, atau GoPartner resmi dari Gojek. Serta dipastikan juga untuk GPS pada handphone teman itu menggunakan akurasi tinggi dan sudah dikalibrasi dalam 30 hari terakhir. Serta ini akan saya jelaskan juga, jadi teman-teman simak terus video ini ya. Nah, lalu dipastikan juga sinyal pada internet kalian itu minimal
3G ya. Kalau bisa sih saran saya kalian bisa menggunakan sinyal 4G agar internet kalian itu lebih kencang ya, agar lebih cepat untuk mendapatkan orderan. Nah, untuk handphone ini teman-teman diwajibkan menggunakan handphone yang RAM-nya itu 2 GB ya, atau bisa juga lebih tinggi dari 2 GB. Saran saya teman-teman mempunyai handphone yang RAM-nya itu 2 GB, karena untuk versi GoPartner sekarang ini menurut saya itu sangat besar ya, atau sangat berat juga untuk kita gunakan jika handphone kita itu menggunakan RAM di bawah 2 GB. Nah, untuk teman-teman sekarang kita lanjut ke riwayat penyelesaian orderan ya. Di sini teman-teman harus mempelajari riwayat penyelesaian orderan. Nah, untuk riwayat penyelesaian orderan ini artinya berbagai faktor order yang Anda terima, abaikan, pembatalan, penolakan, atau selesaikan di tempat atau area titik jemput dan antar di jam online. Nah, jadi teman-teman harus mempelajari riwayat penyelesaiannya juga ya. Ini untuk riwayat penyelesaiannya ini sangat berpengaruh untuk riwayat selama 7 atau 14 hari terakhir. Nah, ini adalah contohnya. Jadi untuk contohnya ini teman-teman wajib pelajari juga ya untuk riwayat penyelesaian orderannya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum jelas untuk solusinya, teman-teman bisa pelajari atau membacanya pada akun GoPartnernya teman-teman masing-masing ya. Nah, sekarang saya akan memasuki ke tahap cara-cara untuk mengatasinya. Nah, untuk mengatasi akun GoPartner itu sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan jika kita sudah setting sana sini tapi akun kita masih sulit mendapatkan orderan. Jadi langkah-langkahnya yaitu kita bisa mereset handphone ke versi bawaan ya, atau kita bisa reset pabrik. Nah, jadi teman-teman bisa flash handphone teman-teman agar kinerja handphonenya itu benar-benar fresh kembali ya. Untuk cara meresetnya itu teman-teman bisa langsung buka pada bagian pengaturan ya. Teman-teman bisa buka pada bagian pengaturan. Jadi buat teman-teman yang ingin mereset handphonenya, alangkah baiknya teman-teman bisa simpan terlebih dahulu ya data-data yang menurut kalian itu sangat penting ya. Nah, untuk cara meresetnya seperti ini guys. Teman-teman itu bisa klik pada bagian pengaturan, lalu teman-teman bisa klik pada bagian sistem ya. Di sini teman-teman bisa cari pada bagian sistem. Nah, untuk pada bagian sistem ini teman-teman bisa klik pada bagian opsi setel ulang. Di setiap handphone itu berbeda-beda ya untuk penempatannya. Di sini saya menggunakan handphone Xiaomi. Jadi untuk handphone yang lain untuk caranya sama seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa klik pada bagian opsi setelan ulang. Nah, ini teman-teman bisa langsung saja klik ya pada bagian opsi setel ulang. Nah, untuk pada bagian opsi setel ulang ini teman-teman bisa langsung reset ke setelan pabrik ya. Diusahakan untuk data-data sudah kalian backup. Nah, ini
adalah untuk tindakan menghapus semua data penyimpanan di internal. Nah, ini akan menyebabkan akun Google atau data sistem, aplikasi yang di-download, musik, foto, dan pengguna lainnya itu akan hilang ya. Jadi dipastikan file-file yang menurut teman-teman itu sangat penting sebaiknya teman-teman bisa simpan terlebih dahulu ya, atau teman-teman bisa backup ke Google Drive dan flash disk atau yang lainnya. Nah, untuk pada bagian ini nanti handphone kita itu akan kembali ke setelan pabrik atau kembali kepada pengaturan awal ya. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah melakukan reset pabrik, nanti handphonenya akan restart sendiri ya. Kalian bisa tunggu sekitar 15 menitan. Jika handphone sudah menyala, sekarang kita akan setting pada bagian handphonenya. Nah, ini kita bisa langsung saja setting pada bagian handphonenya ya. Kita bisa aktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya ya. Kita buka pada bagian tentang ponsel dan cari nomor versi. Untuk pada bagian nomor versi ini teman-teman bisa klik selama 7 kali ya, sampai teman-teman menjadi seorang pengembang. Nah, jika sudah kita buka opsi pengembangnya, kita bisa klik pada bagian sistem. Nah, untuk pada bagian sistem ini kita akan cari opsi developer atau opsi pengembangnya ya. Kita bisa klik dan di sini kita bisa cek pada bagian layanan yang sedang berjalan. Pada bagian layanan sedang berjalan ini yang akan sangat berpengaruh untuk akun GoPartner yang kita gunakan ya, terutama yaitu layanan Google Play-nya. Dan disinilah kita dapat mengetahui apakah Google Play kita itu sudah diperbarui atau belum ya. Ini contohnya layanan Google Play-nya itu berjalan dengan normal ya. Contohnya seperti 6 proses dan 2 layanan ya, atau bahkan 5 proses dan 2 layanan. Jadi buat teman-teman, jika layanan Google Play-nya belum terupdate, kalian akan sulit mendapatkan orderan. Dan sekarang kita bisa aktifkan juga mode pada GNSS-nya ya. Ini buat GPS kita lebih stabil lagi. Serta teman-teman juga bisa aktifkan pembatas pemindai WiFi dan kota selalu aktif ya. Kalian bisa aktifkan, dan di sini juga kita bisa setting untuk pada bagian skala animasi jendelanya ya. Di sini kita bisa setting skalanya menjadi 0,5 serta animasi transisinya kita bisa setting 0,5 juga. Lanjut, sekarang kita bisa setting pada bagian aplikasi Google Maps-nya ya guys. Di sini kita akan mengkalibrasikan pada aplikasi Google Maps, dan ini yang disarankan pada aplikasi GoPartner-nya guys. Oke, langsung saja kita bisa buka untuk pada bagian Google Maps-nya, dan teman-teman bisa klik pada bagian titik biru pada GPS Google Maps-nya guys. Nah, contohnya seperti ini ya guys. Kalian bisa klik pada bagian Google Maps-nya, dan di sini teman-teman bisa klik juga pada bagian kalibrasi kompas. Teman-teman bisa klik pada bagian kalibrasi kompas. Ini kita akan mengkalibrasikan. Contohnya seperti ini guys. Goyangkan pada handphone kita untuk mengikuti kompasnya agar akurasi kita itu menjadi lebih tinggi ya. Jadi buat teman-teman selalu cek pada aplikasi Google Maps-nya ya, apakah posisi kalibrasinya itu
rendah, sedang, atau tinggi. Diusahakan teman-teman mengkalibrasikan akurasi kompasnya itu menjadi tinggi ya. Contohnya seperti ini, akurasinya sudah menjadi tinggi. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Jadi buat teman-teman, agar akun GoPartner kalian itu terdeteksi lokasi kitanya, teman-teman bisa ikuti cara ini ya guys. Teman-teman bisa klik pada bagian titik GPS-nya. Nah, ini contoh untuk teman-teman lakukan. Kalian bisa klik pada bagian titik GPS-nya dan kalian bisa klik simpan lokasi parkir Anda. Ini fungsinya untuk lokasi teman-teman itu terbaca oleh sistem GoPartner agar mempermudah kalian mendapatkan orderan dengan cara seperti ini. Oke, sekarang kita memasuki ke tahap selanjutnya. Sekarang kita akan setting pada bagian akun Google. Sekarang kita akan setting pada akun Google untuk merefresh salah satu akun Google yang kita gunakan. Langsung saja kita bisa buka pada bagian setelan. Nah, untuk pada bagian setelan ini teman-teman bisa klik pada bagian akun ya. Kalian bisa cari di pengaturan dan kalian bisa klik pada bagian akun. Nah, untuk pada bagian akun ini kita cukup sinkronkan datanya saja ya. Di sini kita bisa matikan dan nyalakan kembali untuk sinkronisasinya agar akun kita terbaca oleh server. Oke, lanjut kita buka pada bagian Google ya. Di sini kita bisa setting juga untuk pada bagian Google-nya, dan teman-teman bisa klik pada bagian titik 3 atas dan kalian bisa klik pada pengguna dan diagnostiknya. Di sini teman-teman bisa aktifkan ya untuk data pengguna dan diagnostiknya. Serta sekarang kita bisa buka Firebase-nya dan kita update untuk Google Chrome-nya serta layanan Google Play-nya kita update, dan Google Maps-nya kita kirim indeksnya. Jika sudah, sekarang kita bisa lanjut ngebitnya guys. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya. Salam satu aspal.